Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya apapun yang terjadi di sekitar kita, Tuhan tetap melindungi dan menjaga setiap kehidupan kita. Saya harapkan walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita tetap menghormati Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik, dan kita menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menyerahkan ibadah kami ke dalam kuasa tangan Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, biarlah setiap kami menangkap isi hati Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu, di mana semakin hari dunia semakin menghadapi masa-masa yang sukar. Oleh sebab itu kami sebagai umat Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan, naungan Tuhan, untuk kami siap menghadapi hari-hari ke depan, di mana Tuhan firman-Mu berkata, hari-hari yang akan kami lalui adalah hari-hari yang semakin sukar, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Persiapkan setiap kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul penolong di masa sukar. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita umat Tuhan, bahwasanya menjelang hari kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali, kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Mau tidak mau Bapak Ibu, kita akan menghadapi hari-hari yang semakin sukar. Seperti yang kita hadapi hari-hari ini. Tambah hari bukan tambah baik, tapi kesukaran demi kesukaran manusia sedang menghadapinya. Oleh sebab itu kita sebagai umat Tuhan harus benar-benar mempersiapkan kehidupan kita, supaya setiap kita dimampukan untuk kita menjalani hari-hari ke depan, di mana hari-hari itu adalah hari-hari yang tidak semakin baik, tapi hari-hari yang semakin sukar. Karena firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini firman Tuhan mengingatkan, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oleh sebab itu kita harus siap. Manusia dengan berbagai upaya akan berusaha untuk terlepas dari kesukaran-kesukaran yang terjadi di dunia ini. Dengan berbagai macam cara manusia berusaha hari-hari ini. Semua sumber daya manusia yang dimiliki dunia dikerahkan untuk menghadapi apa? Masa kesukaran itu. Berusaha sedemikian rupa bagaimana manusia, dunia dapat lepas dari masa-masa yang sukar ini. Bapak Ibu, yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita, segala usaha manusia itu memiliki keterbatasan. Keterbatasan. Sepandai-pandainya manusia, dia tetap memiliki keterbatasan. Sekuat-kuatnya manusia, dia tetap memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu hari-hari ini kita diizinkan menghadapi kesukaran-kesukaran ini untuk kita diingatkan bahwasanya ada satu pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah penolong di masa sukar. Kita akan belajar di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai yang ke-8. Begini firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu.
di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa dikatakan, pemazmur, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Hari-hari ini manusia sedang membutuhkan pertolongan. Mereka berusaha untuk memperoleh pertolongan itu, Bapak Ibu. Dan segala kekuatan, segala sumber daya dikerahkan untuk dapat melepaskan, menolong manusia menghadapi masa-masa sukar hari ini. Seperti pemazmur ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku. Pemazmur ini berusaha mencari pertolongan. Ketika dia menghadapi permasalahan, persoalan, tekanan hidupnya, dia berusaha untuk mencari pertolongan. Dari segala tempat, saudara. Dan luar biasanya kita bisa belajar dari Mazmur ini. Bahwasanya ada sebuah pengharapan yang dinyatakan pemazmur ini. Apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 121 ini, Bapak Ibu? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari adalah, kalau kita baca di ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ketika pemazmur mencari, melayangkan matanya ke gunung-gunung dan mencari pertolongan, ada satu ketetapan hati, ada satu pilihan yang disampaikan oleh pemazmur di ayat 2 ini. Dia menentukan pilihan bahwasanya pertolongannya hanya daripada Tuhan. Tidak ada lagi pertolongan yang sanggup menolong hidupnya. Dia menyatakan, menentukan pilihannya bahwasanya hanya Tuhan yang sanggup menolong kehidupannya. Di masa-masa yang sukar hari-hari ini, apa pilihan kita? Siapa penolong kita dalam kita menghadapi mungkin tantangan hidup, menghadapi persoalan hidup, menghadapi pergumulan hidup, bahkan menghadapi kondisi yang ada di sekitar kita? Apa yang kita pilih hari-hari ini? Bapak Ibu, kita harus memilih Tuhanlah sebagai penolong kita. Satu-satunya penolong kita. Itulah iman, Bapak Ibu. Tidak ada lagi yang mampu menolong kita selain daripada Tuhan. Begitu juga dengan pemazmur ini berkata, pertolonganku ialah daripada Tuhan. Ketika kita menyatakan diri, Tuhanlah penolong kita satu-satunya. Maka kita tidak perlu marah ketika orang lain tidak bisa menolong kita. Kita tidak perlu marah ketika kita mungkin minta bantuan kepada teman dan teman itu tidak bisa menolong kita. Kita tidak perlu marah. Karena kita menyatakan diri dengan iman, Tuhanlah penolong kita. Kita tidak perlu marah ketika mungkin mertua kita, saudara kita tidak mau menolong ketika kita membutuhkan pertolongan. Kita tidak perlu marah kepada mereka. Kalau kita menyatakan diri bahwasanya Tuhan itulah penolong kita. Kalau kita masih marah kepada orang yang tidak bisa menolong kita, atau sekeliling kita yang tidak mungkin memberikan pertolongan, bantuan ketika kita menghadapi permasalahan, berarti kita tidak menyatakan diri, tidak mengambil pilihan Tuhanlah penolong kita. Oleh sebab itu hari-hari ini Bapak Ibu, kita tidak tahu, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan hidup kita, apa yang menjadi tantangan hidup kita. Saya yakin saudara dan saya tidak terlepas dari pergumulan hidup. Tapi hari ini, di saat ini, di masa-masa yang semakin sukar ini, tentukan pilihan kita. Siapa yang menjadi penolong kita? Kalau kita menyatakan Tuhan Yesus sebagai penolong kita, maka jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang.
Jangan pernah khawatir saudara, karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dialah penolong kita. Kalau kita mempercayai Tuhan, maka jangan khawatir. Jangan takut menghadapi dunia ini. Percayalah, akan tiba saatnya Tuhan menolong saudara dan saya. Seperti pemazmur tadi dikatakan, ketika dia melayangkan pandangannya ke gunung-gunung, artinya dia berusaha mencari dengan kekuatannya. Siapa yang dapat menolong dia? Di ayat 2 dia pilih, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau saudara percaya Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu hebat, saudara percaya Tuhan mampu melakukan perkara-perkara ajaib, maka saudara dan saya harus mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dengan iman yang utuh, percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Sehingga ayat 3 dikatakan, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Percaya. Kita orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan. Tidak akan Tuhan biarkan kaki kita goyah. Tidak akan dibiarkan kita tergeletak. Tidak akan dibiarkan kita kelaparan. Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Oleh sebab itu yakin. Hari-hari sukar mungkin kita tidak bisa hindari. Tapi ada penolong sejati, yaitu Yesus Kristus. Tetap berpegang teguh, saudara. Tetap memiliki pengharapan hari-hari ini di dalam Tuhan. Tuhan mampu pelihara kita. Kalau orang lain tidak bisa menolong kita, mungkin sekitar kita tidak dapat menolong kita, Tuhan punya cara yang ajaib untuk menolong kita. Ketika Elia dalam masa pelariannya, tidak ada satupun yang menolong Elia. Tapi Tuhan pelihara dengan cara yang ajaib. Tuhan kirimkan burung gagak untuk memelihara Elia, saudara. Mungkin orang-orang yang kita kasihi, orang-orang sekitar kita, ketika kita mengharapkan bantuan mereka, pertolongan mereka di masa-masa kesesakan kita, mereka tidak dapat membantu. Tapi kalau engkau percaya Tuhanmu dahsyat, Tuhanmu hidup, Tuhanmu adalah Tuhan yang sungguh mengasihi engkau, maka Tuhan akan melakukan perkara ajaib dengan caranya yang ajaib. Oleh sebab itu, dalam menghadapi masa-masa sukar, tentukan pilihanmu, yaitu menjadikan Yesus Kristus sebagai penolong satu-satunya dalam hidup kita. Maka saudara akan merasakan pertolongan Tuhan yang ajaib. Hal yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari Mazmur ini, yaitu tetap berpegang teguh siang malam dalam tangan Tuhan. Gandol Gusti, pegang tangan Tuhan, kuat erat-erat saudara. Jangan pernah lepaskan tangan Tuhan. Karena saudara, di ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan begini, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Artinya saudara, tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat. Oleh sebab itu kita harus tetap pegang tangan Tuhan. Jangan lepaskan tangan Tuhan saudara. Supaya apa? Supaya kita senantiasa dipimpin. Dipimpin saudara. Untuk kita melalui jalannya Tuhan. Dituntun saudara. Dengan tuntunan Tuhan, maka percaya ketika kita mau dituntun, dipimpin, dipegang tangan kita. Saudara, seperti seorang bapak yang memegang tangan anaknya. Ketika mara bahaya itu menghampiri anak ini, saudara, tangan bapak itu akan menjangkau anak ini dan meluputkan anak ini dari malapetaka itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara sekalian, harus tetap gandol Gusti. Berpegang erat dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui kebenaran. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara, supaya kita tetap berpegang kepada tangan Tuhan yang kuat, hiduplah di dalam kebenaran. Baca firman.
bersekutu, itu penting, saudara. Ya, setiap hari kita harus baca firman. Supaya apa? Supaya kita beroleh tuntunan yang daripada Tuhan hari-hari ini. Sebab hari-hari ini, saudara, kondisi dunia semakin gelap. Kondisi dunia semakin tidak menentu. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang terjadi hari esok. Ya. Sewaktu-waktu kondisi bisa berubah sedemikian rupa. Kita tidak bisa memahami apa yang terjadi hari-hari ini. Tidak satupun pribadi yang mampu memprediksi apa yang terjadi di hari-hari ke depan. Oleh sebab itu, Tuhan yang punya kehidupan, Dia tahu masa depan. Pegang tangan Tuhan, biarkan Tuhan menuntun hidup kita untuk kita melangkah di dalam jalan-jalannya. Jalan-jalan Tuhan itu adalah jalan-jalan terang, saudara. Sehingga kita akan beroleh terang untuk melihat ke arah mana kita harus berjalan hari-hari ini. Oleh sebab itu, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saudara, selama 1 bulan ini pemerintah menganjurkan untuk tidak beribadah di tempat-tempat ibadah, kita beribadah di rumah masing-masing. Ini menjadi kesempatan kita untuk benar-benar membaca firman, berdoa, merenungkan kebenaran firman. Kita bersekutu di dalam Tuhan dan Tuhan pasti akan menuntun hidup kita. Memberikan arahan-arahan kemana kita harus berjalan. Memberikan arahan-arahan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Saudara, hari-hari ini saudara dan saya memerlukan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus berpegang teguh siang dan malam. Seperti firman Tuhan tadi. Tuhan penjagamu, Tuhan naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Setiap waktu Tuhan akan pimpin, tuntun setiap langkah hidup kita di hari-hari yang sukar ini. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu pegang teguh, pegang erat tangan Tuhan. Biarkan Tuhan menuntun kita hari-hari ini supaya kita beroleh keluputan, supaya kita beroleh pemeliharaan dan kita berhasil sampai kesudahan segala sesuatu. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu apalagi yang kita bisa pelajari dari Mazmur 121 ini? Yang ketiga yaitu percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Di ayat 7 dikatakan begini Bapak Ibu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa artinya? Artinya adalah kita percaya kita ini orang yang sudah ditebus dengan darah Tuhan yang kudus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, hidup kita sudah dibayar lunas. Kita adalah milik Tuhan. Hidup kita yang sudah diselamatkan ini, kita ini adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu percaya bahwa nyawa kita ini sudah milik Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan kita kehilangan nyawa kita, maka kita tidak akan kehilangan, saudara. Oleh sebab itu, jangan takut hari-hari ini. Jangan khawatir dengan apa yang dihadapi dunia hari-hari ini. Dunia ketakutan. Banyak orang ketakutan hari-hari ini. Takut apa sebenarnya? Takut mati. Ya, kita melihat banyak kematian yang terjadi di hari-hari ini. Tapi percaya Bapak Ibu, hidup kita ini sudah ditebus. Nyawa kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan nyawa kita tersentuh, maka tidak akan bisa, saudara. Satu kuasa pun tidak akan mampu menyentuh hidup kita. Oleh sebab itu percaya, hidupku milik Tuhan. Aku sudah ditebus dengan darahnya yang kudus. Aku sudah diselamatkan. Perkatakan itu. Aku sudah dibeli dengan harga lunas. Hidupku sudah dibeli melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalaupun saudara
Di masa-masa pandemi, di masa-masa sukar ini, kita harus kehilangan nyawa. Saudara, percaya, kita kehilangan nyawa pun, saudara, kita akan bersama-sama dengan Tuhan di kerajaan surga. Bagian kita sudah ditetapkan, yaitu kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan, di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita boleh waspada, kita boleh berjaga-jaga, tapi jangan takut, jangan khawatir. Percayalah, hidup kita yang sudah ditebus ini, hidup kita di dalam tangan Tuhan. Hidup kita sudah dijamin. Ya. Oleh sebab itu, seperti Paulus berkata, hidup itu memberi buah. Mati pun itu keuntungan. Kalau kita diizinkan hari ini masih hidup, itu kita harus memberi buah. Buah apa? Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Melalui hidup kita. Melalui persekutuan kita. Ya, melalui tindakan perbuatan kita sehari-hari. Menyenangkan hati Tuhan. Dan kalaupun Tuhan izinkan, kita harus stop sampai saat ini. Saudara, itu keuntungan karena kita akan bersama dengan Tuhan. Di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Oleh sebab itu percaya saudara, percaya. Jangan takut, jangan khawatir. Masa-masa sukar kita hadapi. Masa-masa sukar, hari-hari sukar akan kita hadapi. Tapi kalau engkau memilih Tuhan sebagai penolongmu, maka saudara dan saya akan mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Ketika engkau mau berpegang teguh pada pimpinan Tuhan, siang dan malam saudara, kita mau berpegang teguh pada pimpinan Tuhan, maka jalan-jalan Tuhan itu jalan-jalan kehidupan, jalan-jalan penuh terang. Oleh sebab itu jangan pernah ragu, orang yang dipimpin Tuhan, dia pasti akan mengalami pertolongan demi pertolongan. Orang yang dipimpin Tuhan, dia akan mengalami penyertaan Tuhan, dan Tuhan akan pimpin. Jalan-jalan Tuhan itu ajaib adanya. Dan percaya, hidup mati kita di tangan Tuhan. Kita sudah dibeli, lunas, harganya sudah lunas di atas kayu salib. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang menghadapi masa-masa sukar. Percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan mengalami pribadi Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, saudara. Mungkin ini firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini untuk menguatkan setiap kita dalam kita menghadapi hari-hari yang sukar, masa-masa yang sukar. Percaya, orang yang mengandalkan Tuhan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan luputkan dari malapetaka, kecelakaan seperti firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa, nanti saya akan memutarkan video klip. Ya, saya harapkan kita boleh menyanyi bersama. Lagu ini sungguh memberkati pribadi saya, dan saya harapkan juga dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mendengarkan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, setiap tangan terangkat. Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga.
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati. Kamu dengan iman katakan, ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Come on, we sing. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, kami menyembah-Mu pada pagi hari ini karena Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mau we sing, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Come on, sama-sama sembah Tuhan pagi hari ini. Dia Tuhan yang layak dipuji. Dia gak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dia selalu setia, pertolongannya tepat waktu. Dia pernah menolong kita dan Dia masih sanggup untuk bisa menolong kita. Dia Tuhan yang gak pernah ingkar janjinya. Come on, begin to worship Him, begin to lift Him up in this place.
menjadi tanpa seizin. Tuhan selalu menolongku dan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan, berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji bersama melalui tayangan video klip yang kita saksikan ini. Saya harapkan firman Tuhan dan pujian yang sudah kita dengar itu menjadi kekuatan kita untuk terus maju di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami memutuskan hari-hari ini bahwasanya Tuhan Yesuslah penolong kami. Tuhanlah naungan kami. Engkaulah penjaga kami yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Kami percaya Tuhan, di dalam pimpinanmu, maka Tuhan akan menuntun kami kepada terang-Mu. Tuhan yang akan meluputkan setiap kami. Dan bahkan Tuhan memelihara kami. Kami percaya kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan harga yang lunas melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Sebab itu biarlah kami meyakini Tuhan, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Dalam setiap pekerjaan mereka, Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan, persoalan, tantangan yang mereka hadapi hari-hari ini. Tuhan menolong, memberkati mereka. Memberikan jalan keluar untuk mereka, Tuhan, berhasil menghadapi segala sesuatu persoalan, tantangan, pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan. Jagai jemaat Tuhan, hamba-Mu berdoa, dijauhkan dari segala COVID-19, kami tetap sehat, kami tetap dalam naungan Tuhan. Hidup mati kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Tuhan memberkati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.